Listeners, ada yang masih kuliah nggak? Nah, yang masih kuliah, ayo semangat kuliahnya ya, supaya cepat lulus dan meraih gelar sarjana, bisa membanggakan orang tua. Nah, rata-rata kalau usia lulus sarjana atau S1 tuh biasanya sekitar 20 sampai 22-an mungkin ya. Nah, tapi MJ Listeners, ada anak muda satu ini usianya baru 24 tahun, tapi bukan gelar S1 atau S2 loh yang diraih. Jadi pemudi asal Jawa Timur ini berhasil meraih gelar S3 alias doktor di usia yang semuda itu. Jadi pasti penasaran ini ya, bingung kok bisa sih lulus 24 tahun tapi gelarnya doktor. Nah, kita langsung aja deh nih ya tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol sama peraih gelar doktor termuda di Institut Teknologi 10 November Surabaya, Jawa Timur. Ada Diva Kurnianing Tias. Assalamualaikum, pagi Diva. Waalaikumsalam Kak, pagi Kak. Senang banget, suaranya masih unyu-unyu ya, imut. Tapi ternyata udah doktor nih, wow. Congrats ya, kamu udah menyandang predikat doktor dari ITS, usianya masih belia banget nih, 24 tahun. Terima kasih Kak atas ucapannya. Iya, senang banget ya. Nah ini kalau kamu kuliahnya ngambil jurusan apa nih yang untuk S3 ini, Diva? Kalau untuk S3-nya saya mengambil jurusan Teknik Sistem dan Industri di ITS. Iya. Oke, nah Diva diceritain dong gimana sih ceritanya dari S1 kamu waktu itu lulus berapa tahun, terus S2-nya berapa tahun, sampai kemudian S3 yang bisa terbilang atau terhitung singkat ini. Silakan diceritakan Diva. Siap Kak. Jadi awalnya itu saya masuk ke sarjana itu umur kurang lebih umur 16 ke 17 tahun dan diterima di Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Kemudian di sana saya juga mengikuti berbagai organisasi apapun dan mengantarkan saya lulus 3,5 tahun di sarjana tersebut. Kemudian setelah saya sarjana tepat bulan Desember 2016 saya lulus. Kemudian saya menunggu untuk diwisuda itu selama 6 bulan. Nah, dalam waktu 6 bulan itu saya di-hire oleh sebuah startup untuk bekerja sebagai data engineering. Nah, di situ saya bekerja selama 3 bulan. Nah, ketika saya bekerja itu saya menemukan sebuah informasi di mana ada informasi beasiswa PMBSU yang diberikan oleh Kemenristek, dan itu adanya pendidikan fast track S2 S3. Nah, di situ saya mencoba apply ternyata dan alhamdulillah saya keterima. Di situ saya memilih Teknik Sistem dan Industri di ITS. Nah, di situ saya dipromotori oleh Prof. Budi Santosa dan Nur Hadi Siswanto yang mengambil penelitian mengenai strategi rujukan dan besaran premi untuk sistem kesehatan nasional. Nah, disertasi itu yang mengantarkan saya lulus doktor tepat yaitu dengan S2 1 tahun dan S3-nya 3 tahun. Jadi total saya S2 dan S3 4 tahun. Gitu Kak. Oke. Waduh, ini kalau aku dengerin emang benar-benar singkat-singkat semua nih waktu belajarnya nih. Tapi Diva, jadi tadi kamu umur 16-17 itu sudah S1? Bukan, jadi kan saya lulus dari SMA itu kemungkinan itu kurang lebih 16 menuju 17 gitu. 17 tahun. Itu lulus SMA? Ya, lulus SMA. Kemudian masuk S1. S1-nya berarti usia? Ya, 16 tahun itu, 16 tahun. Waduh, itu termasuk muda juga loh Diva. Itu kamu memang ikut akselerasi atau gimana tuh bisa sampai umur segitu juga udah masuk S1? Oh iya, itu alhamdulillahnya masuk di SMA-nya itu akselerasi, jadi 2 tahun. Gitu, kan. Jadi memang dari SMA udah akselerasi, keren banget sih Diva. Aduh, ini gimana diceritanya nih. Jadi kamu S2-nya juga kok bisa sih singkat banget 1 tahun? Itu gimana ceritanya? Jadi untuk beasiswanya itu memang untuk ITS. Jadi ada beberapa universitas yang mungkin S2-nya 1,5 tahun, ada 1 tahun. Nah, karena di ITS itu S2-nya hanya 1 tahun, tapi kita tidak awardee-nya PMBSU tidak memperoleh gelar S2. Jadi ada beberapa
eh, beberapa kampus yang memberikan gelar, tapi di jurusan di kampus saya itu tidak memberikan. Jadi hanya 1 tahun saja melakukan studi S2, kemudian lanjut S3 seperti itu. Oke, jadi sudah termasuk dalam program PMDSU yang tadi kamu jelasin. Betul. Itu ya, Div? Iya. Oke. Betul, Kak. Nah, Diva, tadi diceritain lebih jauh dong tentang disertasinya. Ini kamu mengangkat tentang apa? Terus juga manfaatnya bagi masyarakat ya, utamanya seperti apa, Diva? Jadi disertasi saya tadi mengkaji tentang strategi rujukan dan besaran premi untuk sistem asuransi kesehatan nasional. Nah, saat itu saya mengambil studi kasus di Indonesia, atau sekarang lagi hitsnya itu BPJS dan atau JKN, program JKN. Nah, di sini itu saya tujuannya untuk menciptakan atau memberikan solusi strategi untuk memberikan sistem yang lebih baik, di mana biaya yang minimum untuk biaya minimum dengan resource yang optimum, seperti itu. Jadi di situ saya memperoleh beberapa model strategi rujukan, kemudian apa sih seharusnya premi-premi yang harus dilakukan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi saya merancang sistemnya, kemudian mengembangkan sistem tersebut dan memberikan jangka panjangnya seperti apa perencanaannya, seperti itu, Kak. Seperti itu ya, mengangkat Iya. perancangan atau pengembangan perencanaan sistem asuransi kesehatan Betul. nasional intinya ya, Iya. Div ya. Oke, Iya. keren banget. Nah, Diva, itu kamu kan menjadi apa ya, waktu itu studinya adalah kamu tuh paling muda nih, termuda, usia 24 tahun. Terus yang lain kan pastinya udah senior-senior gitu ya, usianya Betul, mungkin sudah sangat senior. Nah, kamu seperti apa tuh beradaptasi dengan teman-teman seangkatan yang lain tuh seperti apa, Diva? Ada perasaan, aduh gimana nih, minder atau seperti apa nggak, awalnya tuh gimana? Nah, itu menjadi kendala saya untuk melakukan studi di doktoral, di mana itulah ada kontrol emosi. Mungkin ketika ada yang lebih dewasa mengatakan A, B, C, terus kemudian saya kalau ke bahasa gaulnya baper atau bagaimana. Nah, di situ saya harus mengkontrol emosi saya, dan karena mereka lebih senior atau lebih tua, saya harus belajar terus dan harus sopan kepada mereka, karena ya itu harus belajar terus. Kalau tidak ya kita akan tidak bisa menyelesaikan disertasi ini, karena semua disertasi saya ini perlu bantuan mereka, karena pengetahuan mereka. Jadinya kalau saya ada permasalahan, saya bertanya kepada mereka, kemudian pasti diberikan solusi, seperti itu, Kak. Oke, Jadi harus bukan menjadi hambatan juga. nggak jadi hambatan tapi jadi tantangan tersendiri ya. Betul, Gimana kamu betul. bisa mengontrol emosi, kemudian menerima Betul. keadaan yang mungkin tidak selalu Betul. sesuai dengan ekspektasi yang Diva inginkan ya. Iya. Oke, nah Diva, tadi kan kamu sekilas cerita tentang disertasi kamu. Nah, hasilnya seperti apa tuh yang Diva temuin dalam penelitiannya? Jadi hasil yang saya temukan itu ada beberapa dari luaran yang saya peroleh dari disertasi saya, seperti adanya seharusnya ada variabel seperti umur, atau yang paling penting itu faktor umur, karena yang dimasukkan kepada premi, sehingga premi yang ditetapkan itu sesuai dengan kondisi dari pasien-pasien. Kemudian untuk model rujukan pun itu perlu adanya kombinasi antara teknologi, jadi adanya screening di awal, kemudian akhirnya dokter atau bukan tenaga medis itu bisa menetapkan, oh ini harusnya dirujuk ke sini. Jadi rujukan itu bisa secara tepat. Jadi nanti hasilnya menjadi biaya yang dia peroleh itu akan minimum. Oke, nah Diva, ini kan tentunya nggak mudah ya, kayak banyak sekarang mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang sedang berjuang gitu ya untuk meraih gelar sarjana saja mereka banyak tantangannya, apalagi Diva nih yang udah meraih gelar doktor. Nah, seperti apa nih kalau Diva, apa ya yang ingin Diva sampaikan gitu ya, selain tentunya tantangan-tantangan yang tadi, kalau menurut Diva dari S1, S2 sama S3 ini yang lebih sulit yang mana?
pastinya. Karena kalau saya dulu mengiranya ketika saya mau melanjutkan S2 dan S3 itu saya mengira oh mungkin belajarnya sama dengan S1. Ternyata sangat berbeda. Dan itu mungkin awalnya kalau di S1 kita hanya berpatokan dengan hasil, nilai atau apapun sehingga kita bisa mencapai itu. Tetapi kalau di S2 dan S3 mungkin S3 yang lebih berat, S2 hampir mirip di S1, tapi kalau S3 itu lebih seperti semama kita melakukan sesuatu itu pasti tantangannya itu bukan hanya dari kita sendiri, tapi lingkungan. Terus kan kita di S3 juga diharapkan adanya artikel jurnal. Nah kan ada eksternal, ada hambatan eksternal yang itu yang mempengaruhi kelulusan dari studi doktoral seperti itu, Kak. Aduh, nih kalau ngomongin jurnal nih jadi langsung kepikiran, waduh ini gimana nih ya sebagai mahasiswa S2 juga, aduh nih saya udah kepikiran banget nih. Diva, tapi apa sih yang memotivasi kamu melanjutkan pendidikan sampai gelar doktor bahkan di usia muda? Apa sih yang paling memotivasi Diva? Nah itu sejujurnya saya masih seperti speechless gitu, karena awalnya saya hanya ingin membahagiakan dan membanggakan mama saya saja. Jadi sejujurnya saya tidak pernah berekspektasi kuliah lanjut kemudian memperoleh sebutan bahwa wisudawan termuda tetapi karena keinginan mama saya dan doa-doanya saya bisa mencapai di titik ini dan bisa berbicara dengan mbaknya di sini. Tapi apa sih yang selalu ibu tanamkan sama Diva dari kecil gitu hingga Diva punya cita-cita setinggi ini? Kalau ibu saya tuh selalu menyuruh saya untuk terus mencari ilmu, karena kalau karena ilmu itu kan tidak ada batasnya, seperti itu. Jadi ketika saat saya saya memutuskan untuk bekerja pun itu ibu saya menyuruh saya lanjut dulu, ayo coba lanjut dulu. Jadi ibu saya memotivasi saya untuk lanjut studi. Ibu menjadi semangat tersendiri ya, menjadi motivator tertinggi bagi Diva gitu ya. Tapi Diva ini anak tunggal ya sayang? Betul, Kak. Anak tunggal, luar biasa. Nah berarti sekarang sudah meraih gelar doktor, selanjutnya Diva punya cita-cita apa lagi? Saya ingin melanjutkan penelitian saya itu, kemudian ingin menerapkan ilmu-ilmu saya yang telah saya peroleh di S1, S2, S3, kemudian mungkin ilmu kehidupan yang pernah saya pengalaman-pengalaman yang telah saya terima akan saya terapkan di diri saya dan orang lain, seperti itu. Iya, ingin menerapkan di kehidupan nyata real ya, seperti itu. Diva, selain dari ibu atau keluarga, dukungan apa lagi nih yang memotivasi Diva meraih gelar doktor ini? Ini sih paling besar, mungkin ini kedua karena saya memperoleh beasiswa, jadi ada rentang tersendiri ya. Jadi kalau setelah 4 tahun tidak memperoleh beasiswa, nah karena biaya untuk studi pun itu mahal kan, ada SPP-nya, terus upload jurnal atau apapun itu kan juga mahal. Nah di situ saya hanya merancang bagaimana caranya saya harus lulus tepat waktu agar tidak membebankan orang tua, karena ketika nanti saya molor lulusnya kan menjadi beban orang tua kembali setelah S1 orang tua membayarkan UKT saya, kemudian nanti kalau molor di S3 juga membayarkan lagi. Iya, tidak ingin memberatkan orang tua ya. Benar-benar anak yang berbakti dan berhasil juga karena doa orang tua ya, Diva. Oke, Diva tadi belum cerita mengenai proyek-proyek penelitian selama kamu kuliah di ITS. Nah, apa aja tuh? Jadi kan saya ini backgroundnya di teknik informatika kan ya, Kak ya. Jadi saya setidaknya bisa coding. Nah, jadi ada beberapa proyek seperti membuat aplikasi pengenalan worker. Jadi nanti ketika dari
alat, kemudian saya memproses itu di workernya sedang apa, bagaimana. Itu penelitian yang pertama. Mungkin yang penelitian yang kedua itu terkait dari saya fokus di modeling. Jadi modelingnya menggunakan simulasi. Jadi nanti banyak sekali orang-orang untuk perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan memutuskan kebijakan itu kan seharusnya dengan simulasi. Nah, saya membuat model-model itu. Jadi lebih fokus ke ini modelingnya sih, Kak. Oke, jadi lebih fokus ke modeling itu ya tadi Betul. proyek-proyek penelitiannya. Nah, Diva, Iya. bagi mereka yang ingin menjadi seperti Diva gitu, kita ngelihat ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata usia 24 tahun bisa menjadi atau meraih gelar doktor. Nah, tipsnya dong Diva bagi mereka agar kemudian belajarnya ini bisa efektif dan juga bisa sukses meraih pendidikan tinggi dalam waktu yang singkat. Silakan Diva. Betul. Mungkin di sini saya harus mengatakan bahwa yang pertama itu harus adanya doa dan restu dari orang tua. Jadi ini benar-benar menurut saya dari pengalaman saya sendiri, ketika tidak ada restu pun kalau kita ingin biasanya tidak terlaksana. Jadi itu yang harus diperlukan, doa dan restu orang tua, karena doa mereka membantu memperlancar jalan saya menggapai cita-cita. Kemudian yang kedua, karena kita sudah ingin, seharusnya niat dan fokus. Jadi ketika studi S3 itu kan pasti ada, ketika banyak revisi atau apa tuh cenderung bosan, malas. Nah, inilah ini ada godaan mungkin ya. Jadi seharusnya kita tetap fokus pada niat kita dari awal kita masuk itu untuk apa. Nah, di situ harus dikontrol fokusnya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini kontrol emosi itu tadi. Jadi karena jadi karena umur muda, jadi sering sekali ketika kita menerima kegagalan itu tidak jadi ketika menerima kegagalan itu langsung down, jadi tidak ada semangat lagi untuk melanjutkan itu. Seharusnya tetap semangat dan tetap dijalani, seperti itu, Kak. Iya, itu dia tuh ya yang perlu digarisbawahi, kembalikan ke niat awalnya lagi. Kuliah tujuannya untuk apa, jangan sampai semangat di awal, di tengah-tengah udah kendor, nanti malah lama-lama lagi, makin lama. Seperti itu ya Diva. Tapi kamu kayak setiap semester katakanlah gitu, kamu misalnya punya target IPK nggak sih? Kalau dari S1 itu kamu harus disiplin terhadap nilai-nilai kamu. Seperti apa tuh kamu menerapkan mindset di dalam setiap studi pembelajaran kamu? Kalau ya mungkin di S1 saya menarget IPK ya. Kalau di S2 S3 saya tidak pernah menarget itu, karena intinya saya ingin lulus seperti itu, Kak. Bagaimana caranya saya memindset ketika S1 itu? Jadi saat itu mungkin ketika ada pelajaran seperti itu, saya hari itu saat pelajaran saya tidak paham atau apa, saya mencoba untuk belajar kembali sesuai dengan minat saya. Jadi saya bisanya itu hanya melihat video atau gambar. Nah, bagaimana caranya? Saya harus menemukan metode pembelajaran yang seperti itu, mungkin mencari di YouTube atau apa. Jadi jangan terpaku pada pembelajaran di kampus seperti itu, Kak. Jadi terus kalau seumpama untuk IPK pun itu harus yaitu tadi ditarget. Kalau seumpama nilainya ini harusnya, kalau ini saya lemah, berarti matkul itu harus harus kerja keras untuk memperolehnya. Oke. Nah, kalau keaktifan di kelas sendiri, kalau menurut Diva seberapa penting nih agar kita juga mendukung nilai akademis kita? Kalau keaktifan mungkin tergantung dosennya ya, Kak. Soalnya kalau saya tipenya jarang aktif. Jadi kalau ada ya udah kayak gitu, Kak. Jadi tergantung dosennya juga. Kadang ada yang dosennya yang bilang nanti kalau aktif mendapatkan nilai ini seperti itu. Jadi banyak yang termotivasi seperti itu, Kak. Iya Diva, aduh senang banget ya kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Ternyata Diva ini anaknya tuh tenang gitu ya, santai, tapi ternyata udah berhasil meraih gelar doktor. Keren sekali Diva, sangat memotivasi kita di kesempatan pagi hari ini. Jadi kedepannya mungkin bisa Diva sampaikan lagi apa keinginan dan juga tindak lanjut Diva setelah mendapatkan gelar doktor ini.
Dari dari yang saya peroleh sekarang, saya ingin mengembangkan penelitian saya kembali, entah untuk sehingga mungkin bisa membantu ke depannya sistem asuransi kesehatan di Indonesia. Kemudian saya akan menerapkan beberapa ilmu saya yang telah saya peroleh, dan itu akan saya terapkan untuk diri saya sendiri. Kemudian saya berikan berbagai informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Mungkin nanti mungkin ada yang banyak sekali sekarang itu yang meminta motivasi, dan mungkin itu jalannya saya memberikan informasi, memberikan berbagai motivasi kepada mereka. Iya, singkat saja Diva, terakhir semangat yang ingin kamu sampaikan bagi mereka yang juga ingin seperti Diva, silakan. Jadi untuk mungkin yang lagi sedang berjuang atau yang ingin berjuang melanjutkan studi atau yang sedang studi, tetap semangat dan fokus dan jalani, dan jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Mungkin orang lain mencapai hal yang sukses itu karena kita tidak pernah tahu rintangan yang telah dihadapi orang itu untuk mencapai kesuksesan tersebut. Begitu, Kak. Oke, yeay. Di sini semuanya termotivasi dan terinspirasi loh oleh cerita Diva. Makasih ya Diva udah berbagi inspirasi di AMG Radio kali ini. Semoga tentunya apa yang Diva sampaikan juga bisa bermanfaat bagi mereka di luar sana yang sedang berjuang menempuh pendidikan tinggi. Makasih Diva, salam sehat selalu ya. Diva, salam buat ibu juga ya dari kita. Iya Kak. Bye, sampai ketemu lagi. Iya. Iya, MJ Listeners, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Diva Kurnianing Tias, meraih gelar doktor termuda dari ITS.